Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang organ saraf dan mekanisme kerja sistem koordinasi. Check it out. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seklima. Saya akan menjelaskan tentang organ saraf dan mekanisme kerja sistem koordinasi. Yang A itu ada yang namanya sistem saraf. Jadi, sistem saraf ini adalah sistem organ pada hewan yang terdiri dari serabut saraf dan tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial. Yang pertama ada yang namanya sistem saraf pusat yang terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat pengaturan dari segala kegiatan manusia yang dilapisi oleh 3 lapis selaput kuat yang disebut dengan meninges. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu terletak di dalam rongga tulang belakang dengan bentuk memanjang, yang dimulai dari ruas-ruas tulang leher hingga ruas tulang pinggang kedua. Yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem saraf somatis atau sistem saraf secara sadar. Kemudian sistem saraf somatis ini terbagi lagi menjadi dua sistem, yaitu saraf otak dan saraf sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf ini tuh dia bekerja secara otomatis dan dia itu tidak sadar. Berdasarkan fungsinya, saraf otonom ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Radianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reseptor sistem saraf. Ada macam-macam reseptor. Yang pertama ada eksteroseptor, yaitu reseptor yang memberikan informasi peristiwa pada permukaan tubuh hewan. Misalnya ketika kucing digigit semut atau digigit nyamuk. Nah, kucing tersebut merasakan ada gigitan di bagian tubuhnya. Karena adanya eksteroseptor tadi yang menyampaikan rangsangan yang ada pada permukaan kulit kucing. Nah, kemudian yang kedua ada pit organ. Pit organ merupakan indera perasa panas sebagai alat untuk menangkap mangsanya. Terdapat ujung saraf yang peka terhadap panas pada pit organ ini, sehingga pit organ bisa merasakan panas. Nah, kemudian yang ketiga ada gurat sisi. Gurat sisi ini terdapat pada hewan vertebrata yang rendah, seperti ikan dan kata. Pada gurat sisi terdapat neuremasi yang memiliki kepekaan terhadap tekanan dan arus air, sehingga walaupun dalam air mereka masih bisa mengetahui mangsanya atau apa yang akan mereka mangsa. Kemudian yang keempat ada reotaksis. Contohnya pada planaria. Reotaksis ini akan mengadakan reaksi terhadap arus air dengan reseptor pada permukaan tubuh. Nah, kemudian yang kelima ada anemotaksis, kemampuan untuk mengetahui aliran udara seperti tekanan udara dan juga arus udara. Contohnya pada lalat yang terdapat pada sayap lalat tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada indera pengecap yang memberikan informasi mengenai zat yang masuk ke dalam mulut seperti rasa zat tersebut ataupun tekstur dari zat tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh ada kemoreseptor, alat untuk mencium berbagai zat, sehingga hewan dapat mencium dari berbagai zat-zat yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah propioreseptor yang terdapat pada 4 bagian otot. Yang pertama pada otot lurik, kemudian pada tendon otot, pada selaput pembungkus otot, dan juga pada sendi, yang fungsinya adalah untuk mengatur koordinasi aktivitas otot. Nah, kemudian yang kesembilan adalah intereseptor yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ke dalam tubuh. Jadi, semua reseptor yang sudah saya jelaskan tadi itu termasuk ke dalam intereseptor. Fungsi intereseptor ini adalah untuk memberikan keseimbangan pada hewan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ke-10 ada fotoreseptor. Fotoreseptor merupakan reseptor yang peka terhadap cahaya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai mekanisme pengantaran impuls. Mekanisme pengantaran impuls itu ada dua. Yang pertama, pengantaran melalui sel saraf yang berupa rangsangan atau tanggapan melalui serabut sel saraf atau yang biasa disebut dengan akson, dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel. Kemudian yang kedua, pengantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis yaitu berupa titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Setiap terminal akan membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Baik, selanjutnya kita membahas sistem saraf vertebrata. Sistem saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai antara reseptor dengan efektor. Adapun fungsi sistem saraf yaitu yang pertama menerima rangsangan, memproses informasi, dan yang terakhir memberi respon terhadap rangsangan. Pada hewan Pisces, sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum tulang selanjutnya. Yang kedua, pada amfibi, sistem saraf hewan amfibi seperti katak terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Katak memiliki otak depan, otak tengah, dan otak belakang, serta sumsum tulang lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat. Yang ketiga, pada reptilia. Sistem saraf reptilia terdiri dari sistem saraf pusat dari sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfaktorius yang merupakan pusat pencium yang berkembang dengan baik. Selanjutnya, pada aves, sistem saraf burung terdiri atas sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Dan yang terakhir pada mamalia, bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Wedi Pratomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel saraf, yaitu submateri pada sel saraf pada invertebrata. Yang pertama itu ada filum Solenterata. Contoh spesiesnya itu yaitu ubur-ubur dan Hydra sp. Pada hewan ini memiliki sel saraf. Sel-sel saraf tersebut menyebar secara otomatis ke seluruh tubuh dan berhubungan satu dengan yang lain membentuk suatu anyaman. Yang kedua ada filum Arthropoda. Salah satu contoh spesiesnya itu belalang. Hewan ini memiliki saraf tangga yang mirip tali dengan sistem saraf cacing tanah pada Annelida. Sistem saraf pada belalang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah, kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Yang ketiga itu ada platyhelminthes. Cacing pipih misalnya planaria memiliki susunan saraf berupa 2 buah ganglion di daerah kepala. Selanjutnya di setiap ganglion terdapat seberkas memanjang longitudinal ke bagian ekor. Selanjutnya Annelida. Cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Cacing tanah pada ganglion kepala merupakan kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga.
Yang kelima yaitu filum moluska. Sistem sarafnya contohnya pada kerang terdiri atas 3 pasang ganglion yang saling berhubungan, yaitu ganglion anterior terdapat di sebelah ventral lambung, ganglion pedal terdapat pada kaki, ganglion posterior terdapat di sebelah ventral otot aduktor posterior. Yang keenam yaitu filum nematelmintes. Struktur sistem saraf nematelmintes berupa ganglion juga, yaitu ganglion cerebral, 2 kelompok besar dari kumpulan sel saraf, dan truncus nervus, berkas saraf kecil di longitudinal. Sistem sarafnya terdiri atas 2 cincin saraf yang mengelilingi esophagus. Yang terakhir yaitu filum echinodermata. Sistem saraf echinodermata dikenal dengan sistem saraf plexus. Echinodermata tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cincin saraf pusat atau ring nervus, serta cabang saraf radial nervus yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya yang simetris, radial tepatnya di bawah kulit mereka. Sekian itu materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.